Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Kesehatan dan kebahagiaan itu mari senantiasa untuk kita upayakan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pendapat di antara para ulama. Seperti kita sudah pahami bersama bahwa ada banyak hal yang berbeda di antara para ulama, dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas itu. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi penyebab perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi yang harus kita ingat di sini adalah perbedaan di antara para ulama, bukan perbedaan di antara para juhala, orang-orang bodoh. Kalau orang-orang bodoh berbeda pendapat, biarkan saja. Yang kita ingin bahas adalah penyebab perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menyikapi satu persoalan tertentu. Baik, apa saja penyebab perbedaan pendapat itu? Yang pertama, belum sampainya hadis pada satu ulama. Jadi kita pahami bahwa para ulama itu menghafalkan ribuan hadis, 10.000 hadis, 100.000 hadis, banyak, tapi hadisnya juga banyak. Boleh jadi ulama A hafal antara hadis 1 sampai hadis 10.000, tetapi ulama B menghafal antara hadis 2 sampai dengan 10.001. Jadi ada dua hadis yang tidak sampai kepada, ada satu hadis tidak sampai ke ulama A, ada satu hadis tidak sampai ke ulama B. Jadi karena hadisnya begitu banyak dan ulama ketika itu juga berpencar tidak satu lokasi, maka ada hadis-hadis tertentu sampai ke ulama A tapi tidak sampai kepada ulama B. Ada contoh kasus, Abu Hurairah berkata bahwa orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub maka puasanya tidak sah. Ini hadis riwayat Bukhari. Tetapi kita harus paham bahwa Abu Hurairah berpendapat seperti ini karena belum sampai hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Nah, hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah yang merupakan istri Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi SAW tetap berpuasa walaupun ketika datang waktu subuh dalam kondisi junub. Nah, hadis ini tidak sampai kepada Abu Hurairah, sehingga pendapatnya Abu Hurairah tidak sah puasanya ketika masuk waktu subuh dalam kondisi junub. Itu satu, belum sampainya hadis. Yang kedua, perbedaan pendapat juga disebabkan karena perbedaan menilai status hadis. Contoh, ini hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan qunut pada sholat fajar subuh hingga beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama sebulan mendoakan keburukan untuk mereka kemudian meninggalkannya. Sedangkan pada sholat subuh beliau tetap melakukan kunut hingga beliau meninggal dunia. Nah, ini hadis. Para ulama berbeda pendapat di dalam menilai hadis ini. Kita lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini sahih. Maka kita juga akan melihat Imam Syafi'i nanti berpendapat bahwa
sholat subuh itu menggunakan kunut. Tetapi Imam Hanafi mengatakan ini dhaif, sehingga Imam Hanafi tidak memperbolehkan kunut pada sholat subuh. Nah, ini perbedaan ulama dalam menilai satu hadis. Ada satu ulama menilai hadis tertentu sahih, ada satu ulama yang lain menilai hadis tertentu itu dhaif. Yang ini kemudian akan berimbas pada status penetapan hukum. Kedua, penyebab yang ketiga, perbedaan pendapat itu juga terjadi karena perbedaan dalam memahami nas, dalam memahami ayat, dalam memahami hadis. Sebagian ulama memahami kontekstual, sebagian ulama memahami tekstual. Dalam kasus yang berbeda nanti sebagian ulama yang tadi pada kasus A memahami ayat itu kontekstual, tapi dalam kasus B memahami ayat tekstual. Jadi para ulama juga biasa dalam memahami hadis, memahami Al-Quran ayat itu dalam satu kasus memahami secara kontekstual, tadi dalam kasus yang lain memahami secara tekstual. Ini tentu kemudian juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita lihat misalkan soal menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudhu ataukah tidak. Imam Hanafi memahami menyentuh itu dalam kontekstual, bukan menyentuh dalam artian menyentuh kulit, tetapi yang dimaksud oleh Imam Hanafi adalah berhubungan suami istri. Tetapi berbeda nanti dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memahami menyentuh itu secara tekstual. Yang menyentuh artinya ketika seseorang menyentuh bersentuhan kulit, maka wudhunya batal. Sementara Imam Hanafi mengatakan tidak batal, karena yang dimaksud dengan menyentuh dalam surah An-Nisa ayat 43 itu adalah berhubungan badan antara suami istri. Nah, memahami nas yang berbeda menyebabkan nanti pendapat hukum juga berbeda. Nah, itu penyebab yang keempat ya. Yang selanjutnya penyebab yang lain yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara ulama itu karena tabiat bahasa Arab yang memang satu lafaz, satu kata bisa bermakna banyak. Dan ini memang juga kelebihan bahasa Arab, satu kata bisa bermakna banyak. Kita lihat dalam memahami istilah kuruk di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228, wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuruk. Apa yang dimaksud kuruk? Kuruk itu punya 2 makna. Satu, makna kuruk itu adalah suci. Yang satu, makna kuruk itu adalah haid. Kita lihat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambal berpendapat bahwa kuruk itu artinya suci. Tapi kita lihat Imam Hanafi artinya haid. Sama, kuruk memang bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Nah, ini nanti akan berimbas pada penetapan hukum. Berapa lamakah wanita ketika sudah ditalak dia harus menahan diri? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal mengatakan 3 kali masa suci. Tetapi Imam Hanafi mengatakan 3 kali masa haid. Nah, karena perbedaan lafaznya, maknanya berbeda, memahami satu kata tapi dengan makna yang berbeda mengakibatkan pendapat hukum juga berbeda.
Nah, yang selanjutnya, perbedaan pendapat juga bisa disebabkan karena perbedaan dalil yang digunakan. Karena ada banyak hadis, maka ulama A menggunakan hadis A, ulama B menggunakan hadis B. Kita lihat contohnya dalam hal tayamum. Imam Hambal mengambil hadis dari jalur Ammar bin Yasir pada tayamum sekali pukulan ke tanah untuk mengusap wajah dan tangan. Tetapi kita lihat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengambil hadis dari jalur Ibnu Umar dan Abu Umamah. Tayamum itu dengan 2 kali pukulan ke tanah, 1 pukulan untuk mengusap wajah dan 1 pukulan lagi untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Dalam kasus yang sama tayamum, tetapi karena mengambil hadis dari 2 hadis yang berbeda menyebabkan pendapat hukumnya juga berbeda. Nah, ini perbedaan. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang ada nas, ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, belum lagi kita akan bicara pada persoalan-persoalan yang tidak secara langsung ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan hari ini juga banyak kita temui persoalan-persoalan yang di dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis juga tidak ada. Misalkan pendapat yang kontemporer tentang zakat profesi. Aturan tentang zakat ada, tetapi aturan tentang zakat profesi tidak ada. Zakat secara umum ada, zakat pertanian ada, zakat peternakan ada, zakat harta ada, zakat mal, tetapi zakat profesi tidak ada. Maka kemudian ulama juga berbeda pendapat. Nah, sebenarnya perbedaan pendapat soal perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu kasusnya panjang ya. Pada akhirnya ada 1 orang yang dibunuh beramai-ramai oleh 1 kampung. Kalau 1 orang dibunuh 1 orang, ada hukumnya, ada nasnya, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau 1 orang dibunuh oleh 1 orang, lah ini 1 orang dibunuh beramai-ramai. Lalu bagaimana? Oleh Khalifah Umar, semua orang yang turut serta dalam pembunuhan itu dihukum mati. Nah, pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini disetujui oleh Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disetujui oleh para sahabat. Tapi di antara para sahabat juga ada yang tidak setuju, misalnya Abdullah bin Zubair, gitu, radhiyallahu anhu. Gitu. Jadi dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, ini lebih lagi nanti rujukan hukumnya menggunakan kias misalnya. Nah, sementara boleh jadi ada yang tidak setuju dengan kias. Nah, itu kira-kira tentang perkara yang menyebabkan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, sesungguhnya perbedaan pendapat itu sudah ada pada masa Nabi SAW. Jadi setelah selesai dari perang Khandaq, Nabi dan para sahabat ingin beristirahat. Tapi kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwa Bani Quraidah di belakang sana yang awalnya sudah mengikat perjanjian dengan Nabi SAW ternyata berkhianat.
Maka Nabi segera mengumpulkan para sahabat untuk memberi hukuman, untuk memberi pelajaran kepada Bani Quraidah. Dan perintahnya ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat itu, kemudian Nabi perintahkan la yusallina ahadun al-asru illa fi Bani Quraidah. Janganlah kamu sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah. Nah, dalam perjalanannya ternyata waktu asar sudah datang sebelum pasukan itu sampai ke Bani Quraidah. Jadi waktu asar itu sudah datang di tengah perjalanan. Nah, disinilah kemudian para sahabat berbeda pendapat. Sebagian sahabat berpendapat bahwa kita harus sholat asar tepat waktu di perjalanan, walaupun itu di perjalanan. Tapi sebagian sahabat berpendapat bahwa tidak, kita sholat waktu sholat asar sesuai perintah Rasul, yakni di Bani Quraidah. Bayangkan, mendengar perintah langsung dari Rasulullah SAW itu pun ternyata ada perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara para sahabat, maaf. Jadi apalagi sekarang kita yang tidak mendengar perintah itu langsung. Hadis itu tadi ada yang sahih, ada banyak derajat hadis. Dan nanti juga tadi sudah disampaikan ada perbedaan ulama dalam beberapa hadis memahami ini hadisnya sahih, tapi ulama lain mengatakan tidak. Nah, pelajaran dari Rasulullah SAW yang memerintahkan para sahabat langsung saja, sahabat mempunyai persepsi yang berbeda. Dan nanti pada akhirnya ketika misi itu sudah selesai, terus kemudian para sahabat mengadukan pada Rasul tentang sholat asar ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang sholat asar tepat waktu di tengah perjalanan dia mendapatkan keutamaan karena dia sholat asar tepat waktu. Tapi orang yang sholat asar di Bani Quraidah, dia mendapatkan keutamaan karena memenuhi perintahku. Masya Allah, subhanallah. Jadi betapa indahnya Nabi SAW memberikan pelajaran bahwa perbedaan pendapat di antara dua golongan sahabat ini tidak menyebabkan perpecahan, dan Nabi SAW menghargai dua-duanya selama toh dua-duanya itu berpegang pada qaul dari Rasulullah SAW, berpegang dari sabda Nabi SAW, hanya penafsirannya yang berbeda. Jadi kalau saat ini kemudian kita bertemu dengan perbedaan pendapat karena penafsiran tentang ayat yang berbeda, ya seharusnya ya biasa-biasa saja. Lalu bagaimana sikap kita tentang perbedaan pendapat itu? Perbedaan pendapat harus kita sikapi secara dewasa. Kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati, tetapi kita bertoleransi pada perkara-perkara yang belum kita sepakati. Jadi tidak mungkin kita akan menyatukan pendapat, tidak mungkin. Itu menyalahi fitrah, gitu ya. Para ulama terdahulu juga berbeda pendapat. Jadi hari ini yang harus kita kembangkan adalah toleransi, saling menghargai atas perbedaan-perbedaan pendapat itu. Tetapi ingat, yang harus kita toleransi adalah perbedaan pendapat di antara para ulama, bukan perbedaan pendapat di antara orang-orang bodoh, para juhala. Tidak. Jadi selama mereka berpegang pada pendapat ulama, dan pendapat ulama itu pasti mempunyai dalil, maka kita belajar atas dalil itu, kemudian kita bertoleransi
dengan perbedaan pendapat yang ada. Itu yang harus kita kembangkan saat ini. Betapa indahnya seandainya orang yang berbeda pendapat itu bisa saling bekerja sama sehingga kemudian akan saling melengkapi. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan menambah kedewasaan kita tentang bagaimana kita harus bersikap atas perbedaan pendapat para ulama. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.